Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua di tengah menyebarnya wabah virus corona yang menular dengan cepat, ya, dan juga memakan korban yang tidak sedikit. Kemudian kita masih dalam keadaan sehat, baik sehat secara jasmani maupun rohani, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, ya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita pun terus berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, pencegahan, ya, agar kita tidak terkena wabah tersebut. Dan agama kita, agama yang sempurna, agama Islam, telah memberikan pengajaran-pengajaran. Di antaranya adalah dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah, tidak lupa untuk membaca doa dan zikir-zikir, ya, yaitu zikir-zikir di pagi hari dan petang hari. Demikian pula kita tatkala keluar rumah, kita pun membaca doa, ya. Kemudian kita, ya, yaitu menjaga diri kita dengan yaitu mengkonsumsi yaitu vitamin atau suplemen, baik itu yaitu obat-obat herbal atau yang lainnya. Ini semua ikhtiar, upaya dari kita agar kita tercegah dari wabah tersebut. Ya, dan juga jangan berinteraksi, ya, terlalu dekat dengan orang-orang, ya, yang ada di luar sana yang kita tidak tahu apakah terkena yaitu wabah tersebut. Intinya, ya, kita harus banyak-banyak kembali kepada Allah, ya. Dengan musibah ini, wabah virus corona ini, hendaknya kita semakin, ya, menyadari bahwasanya manusia ini amat kerdil, manusia ini amat lemah, ya. Dan kita harus benar-benar yaitu kembali kepada Allah, meminta perlindungan, meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dihindarkan diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, ya, dari wabah virus corona ini. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kisah-kisah para nabi yang diambil dari kitab buah karya dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Fabihudahu Muqtadi. Dan kita telah sampai pada pembahasan kisah
dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, insyaallah ini adalah bagian yang ketiga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Yusuf bermimpi, lalu diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub. Ketika mengetahui tentang mimpi tersebut, Nabi Yakub menasihati Nabi Yusuf alaihissalam agar tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya, sehingga kalau mereka tahu nanti akan melakukan makar, tipu daya, hal-hal yang membahayakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka timbul hasad, menuduh bahwasanya ayah mereka yaitu Nabi Yakub lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Padahal Nabi Yakub alaihissalam seorang bapak, seorang nabi yang berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dan ketika ada kecondongan rasa cinta, itu adalah hal yang biasa, yang wajar. Dan sudah kita jelaskan alasan-alasan, yaitu 5 hal atau 6 hal kenapa Nabi Yakub alaihissalam lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan Binyamin. Maka hasad ini menjadikan saudara-saudara Nabi Yusuf sampai ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, agar Nabi Yakub tidak lagi memperhatikan, memberikan perhatian kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf harus dibunuh. Yusuf harus dibunuh agar Nabi Yakub, ayah kita, itu perhatian kepada kita juga. Nah, ini yang ingin dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ingin membunuh Nabi Yusuf. Namun di antara mereka ada yang memberikan peringatan, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf. Namun masukkan Yusuf ini ke dalam sumur. Yang penting Yusuf hilang, dan perhatian dari Nabi Yakub tidak lagi kepada Yusuf dan Binyamin, tapi kepada kita semua. Maka jangan dibunuh, tapi masukkan saja ke dalam sumur. Lalu terus meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam agar bisa diajak bermain di luar, sehingga bisa memuluskan rencana jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut. Tapi yang namanya seorang bapak, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub merasa bahwasanya ada sesuatu yang aneh sehingga tidak mengizinkan. Dan Nabi Yakub mengatakan, kalau nanti Yusuf ini bermain-main di luar, kemudian kalian pun sibuk bermain, nanti akan dimakan oleh serigala. Nah, dari situ mereka timbul sebuah rencana akan memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kemudian yaitu sebelum dimasukkan maka pakaiannya itu dilepas, kemudian jadi nanti dijadikan sebagai bukti bahwasanya Yusuf itu dimakan serigala. Ini buktinya. Jadi itu yang terbetik dalam pikiran mereka. Nah, ini karena Nabi Yakub takut dimakan oleh serigala. Maka siasatnya adalah nanti bajunya Yusuf dilepas, kemudian dikasih darah palsu, bukan darah Nabi Yusuf, kemudian
serahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwasanya benar, bahwasanya Yusuf itu dimakan oleh serigala. Ini rencana mereka. Maka ya ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam diizinkan untuk bermain bersama Nabi Yusuf. Ya, sehingga keesokan harinya ya mereka sama-sama keluar. Ya. Dan mereka melaksanakan rencana jahat mereka, yaitu akan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Kemudian Yusuf dipegang. Faja'u li Yusuf wa aradu an yulquhu faqala ana akhukum kaifa tasna'una bi hadha. Ya. Maka ketika Yusuf dipegang dan mau dilemparkan ke dalam yaitu sumur, maka Yusuf mengatakan, kenapa kalian melakukan ini terhadap aku? Kenapa kalian tega untuk melakukan hal seperti ini kepadaku? Padahal aku adalah saudara kalian. Maka mereka menjawab, laisa alaika dzanbun, adzanbu dzanbu abika. Yusuf, kau enggak punya dosa dan salah. Ya. Yang salah adalah bapakmu, wahai Yusuf. Ya, jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini ya menyalahkan Nabi Yakub yang lebih cinta kepada Yusuf dan Binyamin, sehingga mereka mengatakan kamu nggak punya salah, yang salah adalah bapakmu. Ya, kemudian mereka melepas baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fanaza'u qamisahu qabla an yulqu fil jub. Ya, kemudian dilepas baju Nabi Yusuf, dilepas, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam sumur tanpa memakai baju. Lalu mereka menyembelih ya, menyembelih seekor yaitu kambing atau anak sapi, ya, ijlan au taisan, walatakhu al-qamisa biddam. Jadi menyembelih kambing atau anak sapi, kemudian darahnya itu ya dicampurkan ke bajunya, pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka nanti bisa membuat alasan, ini loh bajunya Yusuf penuh dengan darah, dimakan oleh serigala. Ya, jadi ini konspirasi mereka, rencana jahat mereka, ya, untuk mengelabui bapak mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Lalu mereka kembali, mereka pulang dengan menangis. Ya, mereka pulang di waktu sore hari dalam keadaan mereka menangis. Padahal tangisan mereka adalah tangisan sandiwara, tangisan yang palsu. Ya, mereka menceritakan, ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Mereka menceritakan bahwasanya kami ya bermain-main, kami ya saling berlari, kemudian kami meninggalkan Yusuf ya di barang-barang kami, ternyata dimakan oleh serigala. Ya, ada serigala kemudian memakan Yusuf. Ini ya alasan mereka, ini cerita mereka. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengatakan, ya, ketika setelah menceritakan hal tersebut, ya, engkau tidak akan percaya kepada kami
walau kunna shadiqin, meskipun kami ini ya berkata yang benar. Ya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini menceritakan kejadiannya. Ya. Tapi mereka ini putus asa. Pasti nggak akan dipercaya oleh Nabi Yakub, bapak kami. Ya. Lalu mereka waja'u ala qamisihi bidhamin kadhib. Ya, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ya, engkau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami orang-orang yang jujur. Ini anggapan mereka. Ya, dakwaan mereka. Ternyata mereka ya datang dengan membawa bajunya Nabi Yusuf. Tapi apa? Dikatakan dalam ayat ini bidamin kadhib, yang sudah dilumuri dengan darah yang dusta, darah yang bohong, bukan darah beneran, darahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Bukan, ini darah kadzib, yaitu darah yang bohong, darah yang dusta, darah yang palsu. Itu tadi kan darah dari yaitu anak sapi atau kambing yang sudah disembelih oleh mereka. Ya. Namun Nabi Yakub alaihissalam sangat jeli dan teliti. Tatkala mereka dengan PD-nya membawa bukti, ini loh baju Yusuf sudah berlumuran darah. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sangat jeli, sangat teliti. Ya, melihat bahwasannya baju ini kok tidak sobek. Baju ini berlumuran darah tapi tidak sobek. Ya. Subhanallah. Dhi'bun akala Yusuf wala tuhqamisuhu bid-dima walam yushqaq al-qamis. Ya. Katanya Yusuf ini dimakan oleh serigala. Kemudian bajunya berlumuran darah. Tapi kok tidak ada bekas dari baju tersebut, yaitu bajunya kok tidak robek. Bajunya kok tidak acak-acakan, terbelah. Ya, tidak mungkin seperti ini. Ya, tidak mungkin. Wong dia dimakan serigala kok bajunya kok masih tetap utuh, hanya berlumuran darah saja. Ya, nggak mungkin bajunya ini tidak sobek dimakan, ya, tidak pecah, tidak bolong dan sebagainya. Tidak mungkin. Ya, maka ini adalah firasat dan kejelian dari Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya tidak mungkin ini terjadi. Ya, Nabi Yusuf tidak mungkin dimakan oleh serigala. Bajunya tidak sobek-sobek. Ya, maka ini merupakan tipu daya ya dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini yang dinamakan al-jarimah an-naqisah, sebuah kejahatan, kriminalitas yang tidak sempurna. Ya, siasatnya masih ada yang tertinggal sehingga masih bisa dibaca. Oh, ini nggak bener ini. Ya, nggak bener, masih bisa ditebak. Makanya ya, Nabi Yakub alaihissalam mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, ini adalah perbuatan kalian yang kalian anggap baik, ya, menurut diri-diri kalian, padahal perbuatan ini perbuatan yang buruk, tapi diri-diri kalian menganggap perbuatan ini perbuatan yang baik, disebabkan oleh yaitu diri-diri kalian.
ya, kalian telah melakukan perbuatan yang buruk, akan tetapi diri kalian menganggapnya sebuah perbuatan yang baik. Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Maka tidak ada yang bisa aku lakukan, kata Nabi Yakub, kecuali aku harus benar-benar bersabar dengan kesabaran yang baik. Aku harus bersabar menghadapi kejadian ini. Ya, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Aku memohon pertolongan dari apa-apa yang telah kalian ceritakan ini. Yusuf katanya dimakan oleh serigala sampai mati. Ya, padahal adalah sebuah kedustaan, sebuah kebohongan yang dibuat-buat oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka inilah sikap dari Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Nabi Yakub bersabar dan terus bersabar seraya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang kita meminta pertolongan kepadanya. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sehingga rela, sehingga tega untuk memasukkan, melemparkan, membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam yaitu sumur tersebut tanpa ada baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian setelah itu ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur tersebut, waja'at sayyaratun, ya, datanglah itu sebagian musafir, fa'arsalu waridahum, kemudian mengutus orang untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ya, maka dari sini kita tahu bahwasanya habis Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, maka tidak lama kemudian datang musafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya banyak musafir atau sering musafir itu melewati sumur tersebut. Sumur tersebut sering dilewati oleh para musafir. Wa dzakarallah tabaraka wa ta'ala annahum ba'da an alqawhu ja'at sayyara wa la'alla ikhwata Yusuf kanu yutabi'una hadzal amr. Ya, jadi Allah jelaskan dalam surat Yusuf ini bahwasanya setelah Nabi Yusuf dibuang, dilempar ke dalam sumur tersebut, datang musafir. Ya. Dan saudara-saudara dari Nabi Yusuf ini tetap mengawasi apa yang akan terjadi. Jadi nggak langsung pulang, tapi diawasi. Ya, diawasi apa yang akan terjadi, terus diawasi. Ya, ternyata ada musafir. Falamma rafa'a ar-rajul falamma ra'a Yusuf ad-dalwa ta'allaqa bihi falamma rafa'a ar-rajul ad-dalwa wa idza laysa fihi ma'un wa idza ma fihi ghulam fa akhadha al-ghulam. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf terus mengamati, terus dilihat perkembangannya. Ternyata ada musafir. Kemudian musafir ini menyuruh untuk mengambil air dari sumur tersebut. Maka dilaksanakannya. Ada orang yang mengambil air, menjatuhkan yaitu timba ke dalam sumur tersebut, dan tatkala ada timba yang masuk ke dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf langsung memegangi timba tersebut yang dipakai untuk mengambil air. Makanya tatkala diambil atau diangkat
timba tersebut dari dalam sumur tersebut, ternyata kok bukan air yang didapatkan, tapi seorang anak. Hadza gulam, ya bushra hadza gulam, kabar baik, kabar baik. Ya, senang sekali, ini ada seorang anak di dalam timba ini. Wa asarruhu bidha'ah, lalu mereka menyembunyikan, ya, menyembunyikan ya Nabi Yusuf untuk diperjualbelikan, untuk diperjualbelikan. Ya, jadi nantinya Nabi Yusuf alaihissalam ini akan dijual, ya, disembunyikan dulu, ya. Nah, karena nanti akan dijual. Makanya di sini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, siapakah yang menyembunyikan Nabi Yusuf tersebut dan siapakah yang menjual? Ya, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya yang menjual itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, karena mereka terus mengamati, ya, mengamati setelah Nabi Yusuf dibuang ke sumur tersebut, terus diamati. Kemudian ketika ada musafir, diambil lalu didatangi oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, bahwasanya anak ini adalah budak kami, ya, bahwasanya anak ini adalah budak kami. Jangan sampai, ya, ketika sudah, ya, didapatkan oleh musafir tersebut, dijual dan akhirnya kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam, sehingga mereka akan terbongkar makar mereka, tipu muslihat mereka. Makanya langsung didatangi oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, ini adalah budak kami. Kemudian dijual kepada para musafir tersebut. Dan Nabi Yusuf ketika tahu seperti itu, ya, Nabi Yusuf tidak berkata, karena takut nanti akan, ya, nanti akan saudara-saudaranya memperlakukan lagi seperti itu. Ya, maka di sini pendapat yang pertama bahwasanya yang menjual, ya, yang menjual itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, pendapat yang kedua, ya, annalladzi jaa wa alqa dalwa wa kharaja lahul ghulam asarrahu bidha'atan huwa wa man ma'ahu duna an yu'lim baqiya al-qafilah. Ya. Jadi pendapat yang kedua, ya, bahwasannya yang menyembunyikan dan yang menjual itu adalah orang yang disuruh untuk ngambil air. Kan kafilah, sekelompok musafir, lalu sekelompok ini nyuruh beberapa orang untuk ngambil air ke dalam sumur tersebut. Nah, ketika, ya, mengambil air, diangkat kok ternyata orang atau anak itu Nabi Yusuf, maka disembunyikan, yang lain, ya, tidak dikasih tahu sampai nanti, ya, dijual tatkala berada di Mesir, ya, sampai nanti dijual tatkala berada di Mesir tanpa sepengetahuan musafir-musafir yang lainnya, ya. Maka ini adalah silang pendapat di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan, ya, yang menjual adalah saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri, agar jangan sampai Yusuf itu kembali. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, yang menjual itu adalah orang-orang yang disuruh untuk ngambil air dalam sumur tersebut. Ya, kemudian disembunyikan tanpa
sepengetahuan yang lainnya sampai dijual pun ya di Mesir itu pun tanpa sepengetahuan musafir-musafir yang lain. Ya, ini adalah dua pendapat. Dan ketika dijual pun dengan nilai yang amat rendah. Ya, dengan nilai yang amat rendah. Wa syaruhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda. Beberapa dirham saja. Ya, karena memang tidak tertarik. Ya, karena memang tidak tertarik, yaitu para musafir ini tidak tertarik dengan Yusuf alaihi salam sehingga dijual dengan nilai yang rendah, padahal yang dijual ini adalah seorang nabi shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya, maka tadi telah dijelaskan ya bahwasanya Yusuf sudah yaitu lolos dari sumur tersebut karena ada orang yang mengambil air dari sumur tersebut lalu disembunyikan, dibawa sampai ke Mesir, kemudian dijual di Mesir. Ya, maka di sini Nabi Yusuf yadkhul Misr. Ya, Nabi Yusuf masuk ya ke negeri Mesir. Ya. Dakhala Yusuf ila Misr wa bada'at hayatun jadidah. Maka di sini mulailah fase kehidupan yang baru. Marhalatun jadidatun li hadzal nabiyil karim salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya. Ini adalah fase kehidupan yang baru dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu masuk ke negeri Mesir. Ya. Kemudian dijelaskan dalam ayat 21 dari surat Yusuf, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu. Bahwasanya ada seorang di negeri Mesir yang membeli Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan ya bahwasanya yang membeli ini adalah al-wazir biha, seorang wazir di negeri Mesir tersebut. Ya, ada yang mengatakan raja. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan al-wazir biha, itu seorang wazir di negeri Mesir tersebut. Dia mengatakan kepada istrinya, akrimi mathwahu, ya, berikanlah tempat yang baik bagi Yusuf anak ini. Berikanlah tempat yang baik dan pelayanan yang baik ya bagi Yusuf tersebut. Ya, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf ya di bumi ini, yaitu Nabi Yusuf ternyata Allah jadikan dia itu tinggal di rumah seorang Al-Aziz, seorang penguasa di Mesir ya, dan diberikan tempat yang baik. Ini adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, disuruh untuk memberikan tempat yang baik dan juga pelayanan yang baik. Ya, akrimi mathwahu asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada. Semoga saja Yusuf ini akan memberikan manfaat kepada kita. Ya. Atau kita jadikan Yusuf ini sebagai seorang anak. Ya. Maka ini adalah perkataan Al-Aziz kepada istrinya. Seorang wazir, seorang penguasa ya kepada istrinya untuk memuliakan, memberikan tempat yang baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia tahu tanda-tanda kebaikan ya dari akhlak Nabi
Yusuf alaihissalam. Demikian pula ya, dia tahu bagaimana bagusnya rupa dari Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga memerintahkan kepada istrinya agar diberikan tempat yang baik. Ya, jadi ya, Al-Aziz, ya, penguasa atau raja ini melihat bagaimana bagusnya ya akhlak dan juga rupa dari Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga diperintahkan untuk ya diberikan tempat yang baik dan pelayanan yang baik ya, karena boleh jadi Yusuf ini nanti akan memberikan manfaat kepada kita, atau kita jadikan dia itu sebagai seorang anak. Ya, maka ini adalah firasat yang baik dari seorang Al-Aziz, seorang raja, seorang penguasa atau wazir, ya, bahwasanya Yusuf ini akan memberikan manfaat atau nanti akan dijadikan sebagai seorang anak. Kemudian kejadian berikutnya, ketika Nabi Yusuf tinggal di rumah Al-Aziz, seorang raja, seorang penguasa, seorang wazir tersebut, ya, diberikan tempat yang baik, ya, kemudian juga diberikan pelayanan yang baik, maka di sini syaitan mulai untuk melancarkan yaitu permusuhannya agar menggelincirkan manusia ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya, setan mulai untuk menggoda. Yang digoda adalah yaitu istri dari Al-Aziz, dan yang digoda juga Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, karena memang ini adalah ikrar dari iblis atau syaitan yang bersumpah akan selalu menyesatkan dan menggelincirkan manusia sehingga berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syaitan telah berikrar, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, maka demi kemuliaanmu wahai Rabb, yaitu Allah, sungguh aku akan menggelincirkan mereka, menggoda mereka semuanya. Manusia akan digoda oleh syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yaitu hamba-hambamu yang terpilih, ya, maka tidak akan bisa digoda oleh syaitan atau iblis. فبدأ الشيطان يعمل عمله حتى ألقى في قلب هذه المرأة أن توارد يوسف عن نفسه. Maka syaitan mulai ya menanamkan benih-benih rasa cinta terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Terlebih Nabi Yusuf memiliki paras yang sangat-sangat ganteng sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nisfa atau syatra al-husn, separuh kegantengan manusia diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka syaitan ya mulai memunculkan benih-benih rasa cinta dalam hati istri seorang Al-Aziz, seorang raja atau penguasa atau wazir tersebut, ya, agar dengan rasa cinta tersebut ya dia akan tergila-gila, dia akan ya terpesona, lalu ya meminta dan menggoda Nabi Yusuf untuk berbuat hal-hal yang keji, yaitu berzina. Ya. Dan dijelaskan dalam ayat 23 dari surat Yusuf, wa rawadathu allati
huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ya, maka istri dari Al-Aziz tersebut ya ingin menundukkan Nabi Yusuf alaihissalam, menggoda dan menggoda, ya, menggoda dan menggoda terus agar Nabi Yusuf itu tunduk dan mau untuk melakukan perkara-perkara yang keji. Ya, ketika Nabi Yusuf berada di rumahnya, sampai-sampai pintu-pintu ditutup oleh wanita ini. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ya, pintu-pintu ditutup sehingga memang suasananya sangat-sangat ya aman dan sangat-sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, yaitu ya perzinahan. Ya, karena sudah ditutup semua. Tidak bisa ya Nabi Yusuf melarikan diri atau yang lainnya, yang jelas sudah ditutup semua. Tidak ada satupun pintu yang terbuka agar Nabi Yusuf nanti lolos dari rumah tersebut, tapi sudah ditutup semua pintunya. Wa ghallaqatil abwab. Ya, maka tatkala Nabi Yusuf diajak untuk melakukan perbuatan keji tersebut, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adzallah. Dan inilah sikap seorang mukmin. Ya, kalau iman itu benar-benar menancap dalam jiwa seseorang, maka ketika dia dipaksa dalam keadaan yang benar-benar ya akan terjatuh ke dalam perbuatan keji, perbuatan zina, perbuatan yang melanggar agama, maka orang yang benar-benar tertancap keimanan dalam hatinya akan mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan seperti orang yang malah ya dia itu memanfaatkan kesempatan tersebut. Sudah nggak ada orang, kemudian tinggal berdua saja, ya, lalu terjatuh ke dalam perbuatan yang maksiat, perzinahan dan sebagainya. Tidak, tapi seorang mukmin dia takut, makanya dia mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, bahwasanya dia adalah Rabbku yang telah berbuat baik terhadapku. Rabb di sini siapa? Ada dua pendapat. Rabb di sini adalah Allah. Pendapat yang pertama mengatakan dia adalah Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah berbuat baik kepadaku ketika aku dibuang oleh saudara-saudaraku, aku diselamatkan, kemudian aku dibawa ke tempat yang baik ini, yang mulia ini, tinggal dengan Al-Aziz. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Rabb di situ adalah sahibul bait, yaitu Al-Aziz, suami dari wanita tersebut. Ya, yang sebagian mengatakan Zulaikha. Ya, suami dari wanita tersebut, Al-Aziz tersebut, yaitu dia adalah tuanku yang telah memberikan tempat yang baik, ya, yang telah berbuat baik kepadaku. Ya, maka bagaimana mungkin aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelah padahal dia berbuat baik kepadaku, memberikan tempat, ya, banyak berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku akan melakukan perbuatan yang tercela? Innahu la yuflihudz zalimun. Sekali-kali orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Ya, maka ini adalah sebuah perbuatan yang zalim, perzinahan
adalah perbuatan yang zalim. Gak mungkin aku akan melakukan terhadap istri orang yang berbuat baik kepada. Ya, tidak akan mungkin aku akan melakukan perbuatan keji terhadap istri dari seorang yang mana suaminya adalah berbuat baik kepadaku. Ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam qala ma'adzallah, mengatakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ya, yaitu ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24. Dan ini yang yaitu harus dipahami. Ya, harus dipahami. Pada ayat yang ke-24 dijelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fakhsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Ya, dalam ayat tersebut sesungguhnya ya wanita itu telah bermaksud, punya keinginan, punya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf punya maksud, ya, punya keinginan. Ya, laula an ra'a burhana rabbi, ya, andaikan Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, demikianlah agar kami memalingkan dari Nabi Yusuf yaitu kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hambaku yang terpilih. Ya, maka di sini kalau kita hanya sekedar melihat terjemahan ayat tersebut seolah-olah ya Nabi Yusuf juga punya keinginan, ya, punya keinginan untuk melakukan perzinahan seperti keinginannya wanita tersebut. Jadi disamakan. Padahal di sini ya kata para ulama ya bahwasannya apa yang dimaksud dengan wahamma biha, dan Nabi Yusuf berkehendak dengan wanita tersebut. Di sini ada 3 penafsiran. Ya, ada 3 penafsiran. Dan ini penting untuk diketahui. Wanita itu bermaksud untuk melakukan perbuatan tercela. Demikian pula Nabi Yusuf melakukan atau punya maksud, kehendak. Lah ini maksudnya apa? Ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, annaha hammat bihi bil fahisha. Kalau wanita ini ya istrinya Al-Aziz, dia memang benar-benar bermaksud untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, yaitu perzinahan. Wa hamma huwa bil khatirin nafsi, khatara fi qalbihi an yaqa'a minhu ma turidu hiya. Adapun Nabi Yusuf itu hanya sebatas kehendak saja, khatar fi qalbihi, hanya sebatas kehendak saja. Berbeda dengan wanita ini, benar-benar punya kehendak dari awal untuk berbuat fahisyah, perbuatan keji, yaitu perzina. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam hamma di sini adalah bil khatirin nafsi, lintasan pikiran, ya, yaitu maksud didasarkan atas lintasan pikiran saja, pikiran yang terlintas sehingga berkehendak seperti itu, ya, sehingga apa? Sehingga berbeda dengan apa yang diinginkan dan dimaksudkan oleh wanita ini, ya. Dan setiap orang pasti ada sifat seperti ini, terlintas pikiran ingin melakukan ini dan ini, hanya lintasan pikiran saja. Ketika melihat ada seorang wanita yang cantik,
terlintas dalam pikirannya, yaitu hal-hal yang jelek atau yang lainnya. Lintasan pikiran, ya, lintasan pikiran. Makanya ya, yaitu ini ada pada diri setiap orang, ya, ada diri pada setiap orang. Iya. Yang mana ketika terlintas pikiran-pikiran tersebut, maka seseorang ketika dia punya keimanan, ketakwaan, maka akan dihilangkan, akan terkikis, akan hilang kehendak dan lintasan tersebut, lintasan pikiran tersebut, ya. Jadi kalau pendapat yang pertama ini, bahwasanya wanita ini, ya, istri dari Al-Aziz benar-benar bermaksud untuk berbuat keji, perkara yang keji, yaitu zina. Adapun Nabi Yusuf hamma, itu maksud yang, yaitu pikiran yang terlintas namun setelah itu hilang, dikarenakan yaitu ingat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana lintasan pikiran seperti ini, pikiran yang terlintas itu setiap orang pasti ada. Ya, pasti ada, tinggal imannya kuat atau tidak. Ya, kalau dia imannya lemah, akan terkalahkan dengan pikiran tersebut. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, annahu lam yaqa aslan ham min Yusuf. Tidak ada kehendak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa demikian? Karena dalam ayat tersebut ada takdim, ada takhir. Ya, ada yang diakhirkan, ada yang dimajukan. Laula an ra'a burhana rabbi. Jadi, ya, kalau menurut pendapat yang kedua ini, walaqad hammat, maka susunan kalimatnya itu adalah walaqad hammat bihi walaula an ra'a burhana rabbih la hamma biha. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua, Nabi Yusuf tidak punya kehendak. Karena apa? Karena di situ ayatnya ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan. Sehingga susunan ayatnya adalah susunan ayatnya adalah bahwasanya wanita tersebut berkehendak untuk melakukan perbuatan zina dengan Nabi Yusuf. Ya, dan seandainya Yusuf itu tidak melihat burhan, tidak melihat bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Yusuf akan juga berkehendak untuk melakukan perbuatan yang keji tersebut. Nah, jadi laula an ra'a burhana rabbi itu dimajukan. Sehingga apa? Sehingga Allah, ya, memberikan ilham, ya, bahwa ini perbuatan yang salah. Yusuf pun mengetahui hal tersebut. Yang mana seandainya tidak ada hal tersebut, pasti Yusuf akan melakukan perbuatan itu juga. Ya, ini pendapat yang kedua. Nabi Yusuf tidak ada perasaan, maksud, kemauan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang ketiga, ya, maksudnya dimaksud dengan hamma, kehendak di sini adalah ingin memukul, dharb. Ya, karena ketika, ya, wanita ini tahu Yusuf tidak mau diajak untuk berzina, sehingga lari, maka spontan wanita ini marah, ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin memukul, ya, hamma, ingin berkehendak untuk memukul Yusuf yang membangkang ini. Demikian pula, ya, kehendak dari Nabi Yusuf ketika tahu bahwasanya wanita ini kenapa mengajak perbuatan yang keji, maka berkehendak juga ingin memukul sebagai pengajaran, ya, bahwasanya ini adalah perbuatan yang tercela. Jadi ini tiga tafsir, ya, dari walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang apa yang dimaksud dengan maksud atau kehendak dalam ayat ini. Ya, maka
Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang mulia ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan tentang ya kisah-kisah yang selanjutnya, yaitu tentang bajunya Nabi Yusuf, ya. Kemudian juga ketika bajunya Nabi Yusuf ketika ya pintu-pintu itu sudah ditutup, ya, kemudian dipaksa berlari dan seterusnya. Kemudian ada saksi, saksinya ini siapa? Ya, nanti dijelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini ya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian yang ketiga ini bisa memberikan ibrah, memberikan pelajaran bagi kita semua, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan menambah semangat kita untuk tetap ya istiqamah dalam memperbanyak amal-amal soleh, amal yang penuh dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, apabila ada ucapan atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.